Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 27 Februari 2024 dengan headline berita pagi ini. Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Bajawa pastikan stok beras untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ngada aman dan mencukupi. Selama 6 bulan, pelabuhan feri Nagekeo yang berlokasi di Desa Peramari, Kecamatan Nagapanda, Kabupaten ND masih tahap uji coba dan belum diresmikan. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten ND gelar pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten ND. Kegiatan pleno berlangsung di Aula Hotel Flores Mandiri pada Selasa 17 Februari 2024. Selengkapnya disampaikan Rovinus Vula. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten ND Adolorata Maria de Lopez B kepada RRI mengatakan sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten ND, KPUD ND biasanya mengawali dengan kegiatan pra-pleno bersama seluruh PPK Kecamatan sewilayah Kabupaten ND. Ia menjelaskan bahwa tujuan kegiatan pra-pleno untuk mengetahui sebagaimana perkembangan pleno di tingkat PPK, hal-hal apa saja yang terjadi, terus kesiapan PPK, baik secara fisik, kesehatan, ketika masuk pada tingkat pleno sesungguhnya PPK sudah siap. Sebelum melakukan pleno di tingkat kabupaten ataupun teman-teman yang melakukan pleno di tingkat PPK, kita melakukan pra-pleno. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan pleno di PPK, hal-hal apa saja yang terjadi, terus kesiapan mereka baik secara fisik, baik kesehatan, untuk supaya begitu masuk di pleno yang sesungguhnya itu teman-teman sudah siap. Ya, kita seperti geladi begitu. Jadi yang hadir PPK. Kita mengharapkan masyarakat Kabupaten ND ini mendukung penuh pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten. Semua unsur yang ada di kabupaten kami sudah melakukan koordinasi, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan juga semua dinas instansi terkait, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Kami sudah melakukan koordinasi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten ND untuk mendukung penuh pelaksanaan pleno di tingkat Kabupaten ND dan semua unsur yang ada di tingkat Kabupaten ND, KPU ND sudah melakukan koordinasi baik Pemda ND, TNI, Polri, Dinas Kesehatan dan juga semua dinas teknis terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lembaga pendidikan baik pendidikan tinggi, pendidikan menengah serta seluruh masyarakat Kabupaten ND dan rekan media untuk mendukung penuh kegiatan pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten ND agar berjalan lancar dan sukses. Adolorata mengatakan bahwa mekanisme pleno untuk tahun 2024 KPU tidak hanya membacakan hasil pleno di tingkat kecamatan, tetapi KPU akan membaca hasil dari tingkat desa dan kelurahan, maka dengan demikian membutuhkan energi dan waktu yang cukup lama, yakni dari tanggal 27 Februari sampai 5 Maret 2024 karena di Kabupaten ND ada 278 desa dan kelurahan. RRI ND Rovinus Vula melaporkan. Pendengar, di tengah harga beras yang mulai merangkak naik, ketersediaan beras di gudang Bulog Cabang Bajawa masih tercukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat diminta agar memanfaatkan penjualan beras di kantor Bulog pada setiap hari kerja maupun para pedagang yang menjadi mitra kerja Bulog Bajawa. Informasi ini selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Untuk stok ini cukup
perhitungan kami cukup hingga 2 bulan ke depan, itu aman. Di tengah kenaikan harga beras yang memberatkan masyarakat, pihak Bulog Bajawa terus melakukan upaya pengadaan beras dengan mendatangkan ratusan ton beras ke gudang untuk memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat, termasuk beras bagi aparatur sipil negara. Aktivitas gudang beras Bulog Bajawa kini dipenuhi dengan antrian kendaraan pengangkut beras, baik milik masyarakat maupun Pemda Ngada untuk memenuhi kebutuhan beras di tengah kenaikan harga di pasaran. Pengadaan beras dilakukan guna membantu masyarakat sehingga tidak mengalami kekurangan beras serta dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah sesuai yang diberlakukan oleh pemerintah. Kepala Bulog Cabang Bajawa, Daine Nixon OBJ kepada RRI menjelaskan bahwa ketersediaan beras di gudang Bulog Cabang Bajawa masih tercukupi dan akan mendapatkan tambahan kuota beras lagi agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan secepatnya melakukan operasi pasar murah dan tinggal menanti koordinasi bersama Pemda Ngada untuk lokasi kegiatan pasar murah tersebut. Untuk persediaan kita saat ini, untuk beras medium atau beras CBP di kantor cabang Bajawa itu ada 1.166 ton. Tersebar di tiga gudang kita, ada di gudang Fobata, gudang Nambioga, dan juga di gudang Dana. Nah, dan persediaan ini masih sementara terus masuk untuk bertambah. Itu ada 500 ton yang saat ini sementara proses penerimaan. Nah, dan masih ada sekitar 800 ton lagi yang masih PDP dalam perjalanan menuju ke sini. Nah, untuk stok ini cukup, perhitungan kami cukup hingga 2 bulan ke depan, itu aman stok persediaan. Saat ini harga beras di pasaran masih bervariasi dari Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram dan bisa melonjak jika terjadi kenaikan harga pupuk maupun bahan bakar minyak. RRI Ende Feriso melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pemungutan suara ulang PSU di Kabupaten Nagekeo berjalan lancar dan juga aman. Informasi selengkapnya disampaikan Lady Badin. Ketua KPU Kabupaten Nagekeo, Francisco Suberwaso kepada RRI mengungkapkan pemungutan suara ulang yang digelar di 5 TPS di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, yakni TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 09 di Kelurahan Lape dan TPS 20 di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa yang berlangsung pada hari Sabtu 24 Februari 2024 lalu berjalan aman dan lancar. Frans Suberwaso juga menjelaskan perhitungan suara di 5 TPS tersebut telah dilaksanakan di tingkat PPK Kecamatan yang dilakukan pada 25 Februari 2024 dan saat ini tinggal menunggu proses administrasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan yang sedang dilakukan. Untuk 5 TPS yang telah dilakukan PSU di tanggal 24 Februari yang lalu itu kita lakukan dan berjalan lancar, aman. Lalu terhadap rekapitulasi di kecamatan untuk 5 TPS tersebut itu kita lakukan kemarin 5. Memang ada beberapa yang masih berlanjut di Kecamatan Mangaroro. Ya, untuk 5 TPS itu sudah kita lakukan rekapitulasi kemarin. Hari ini tinggal pengadministrasiannya. Dijelaskan Francisco, saat ini di Kabupaten Nagekeo sendiri masih melakukan perhitungan suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan dan nantinya pelaksanaan perhitungan suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten Nagekeo akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret mendatang. RRI Ender Lady Badin melaporkan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Selama 6 bulan, pelabuhan feri Nagekeo yang berlokasi di Desa Beramari, Kecamatan Dangapenda, Kabupaten ND masih tahap uji coba dan belum diresmikan. Selengkapnya, Suima melaporkan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Ibrahim, kepada RRI di ruang kerjanya Senin 26 Februari 2024 mengatakan selama ini masa tahap uji coba pelabuhan feri Nagekeo sudah berlangsung 3 bulan, yang mana perdana kapal feri ASDP bersandar itu di bulan November 2023 lalu. Dijelaskan, uji coba tersebut dilihat dari kelayakan dermaga saat kapal feri bersandar, menurunkan penumpang dan kendaraan, kemudian baru dilakukan penilaian lebih lanjut. Jadi mereka melakukan uji coba dulu di
melihat apakah kurangnya apa di situ nanti baik di atas dermaga maupun istilahnya di darat waktu sandar di kapal. Di samping itu waktu keluar turunnya kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6 apa kendala atau tidak, di situ nanti mereka akan menghitung. Kemarin kita sudah konfirmasi dengan Kepala Balai Perhubungan yang ada di Kupang, mungkin dalam waktu dekat mereka akan turun kembali untuk melakukan laporan kepada Bupati untuk melakukan dalam hal ini kerjasama antara Departemen Perhubungan bersama dengan Pemda Kabupaten Ende menyangkut dengan sandarnya kapal ASDP Feri ini. Menurutnya, untuk saat ini dermaga feri Nangakeo masih tahap uji coba karena dalam tahap perawatan selama 6 bulan dan setelah itu baru dilakukan peresmian. Sekarang cuma sudah melakukan rutin sudah itu kegiatan operasinya seperti yang kemarin jadwalnya tetap. Karena ini kan kemarin kan dari pengerjaan umum itu yang pengerjaan desain kapal itu masa pemeliharaan itu selama 6 bulan. Dalam hal ini tidak menyadari kendalaan itu nanti baru mereka melakukan peresmian itu nanti Departemen Perhubungan dalam Balai Perhubungan dia akan bekerja sama dengan Pemda, kemungkinan dia akan serahkan dermaga itu nanti ke Pemda yang untuk mengelola. Ibrahim mengakui untuk fasilitas dermaga semuanya belum lengkap karena karet rubber fender masih dipesan dan untuk pelataran parkir perlu ditata lagi. Ditambahkan, kehadiran dermaga feri Nangakeo sangat berdampak positif untuk dimanfaatkan masyarakat baik saat melakukan keberangkatan maupun datang menggunakan kapal feri ASDP. Berita terakhir, warga di 2 desa di Kecamatan Dona, masing-masing desa Kekasewa dan juga Wolokota meminta pemerintah Kabupaten Ende untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah mereka selama puluhan tahun karena warga belum tersentuh listrik negara. Laporan selengkapnya disampaikan Rosada Lima. Pengajuan ke pihak PLN untuk di tahun 2024 listrik masuk di desa Wolokota. Sejak terbentuk sebagai desa definitif pada tahun 2005, Wolokota hingga saat ini belum tersentuh aliran listrik negara atau dari PLN. Kepala Desa Wolokota Julius Irenius mengatakan, di tengah kemajuan berbagai jenis teknologi yang dinikmati oleh desa-desa lainnya di Kabupaten Ende, warganya hanya mengandalkan lampu pelita dan panel surya. Agar bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga di luar desa ataupun berbagai urusan pemerintahan desa, mereka harus mengisi daya baterai handphonenya di desa tetangga. Irenius kemukakan agar masyarakatnya bisa menikmati cair listrik. Pada tahun 2015 melalui dana desa, pihaknya telah melakukan pengadaan panel surya. Yang berkaitan dengan listrik, itu kami sejak desa ini desa definitif di tahun 2005. Kami listrik belum pernah mendapat. Jadi kami di tahun 2015 kami pengadaan solar saya menggunakan dana desa, itu per kakak. Selain masalah listrik, kedua desa ini pun juga tidak memiliki akses sinyal handphone dan internet yang menyulitkan jaringan informasi dan pendidikan bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Oleh karena itu, Irenius mengharapkan pemerintah bisa memperhatikan kebutuhan mereka, termasuk akses jalan raya, yang hingga kini pun juga belum memadai. Sangat mengharapkan kepada pihak pemerintah bahwa karena di saat sekarang juga walaupun situasi jalan juga agak parah, mungkin berkaitan dengan listrik kami sangat mengharapkan untuk dapat masuk di desa Wolokota. Lebih lanjut, Irenius katakan ketika dirinya terpilih sebagai kepala desa, pihaknya telah mengajukan proposal ke PT PLN agar listrik bisa masuk ke desa mereka di tahun 2024 ini. Sementara untuk jumlah meteran setelah melakukan pendataan, totalnya mencapai 65 buah dan semua warganya bersedia untuk pemasangan jaringan. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.